kita berada. Nah, di sini kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Teknik Lingkungan Prodi Teknik Sipil. Di sini akan memaparkan video yang berjudul Analisis Lingkungan Proyek Gudang Penyimpanan Cangkang Sawit sebagai Bahan Bakar Boiler. Lebih tepatnya, proyek ini berukuran lebarnya 32 meter dan panjang 160 meter dengan tinggi 14 meter. Untuk latar belakang, cangkang sawit ini merupakan limbah padat dari industri kelapa sawit yang kini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa atau boiler. Oleh karena itu, keberadaan gudang penyimpanan menjadi bagian penting dalam sistem pemanfaatan energi ini. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang mungkin timbul serta memberikan rekomendasi pengelolaan agar kegiatan proyek tetap ramah lingkungan. Berikut ada beberapa gambaran umum proyek yang dimana gudang penyimpanan cangkang sawit ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum material digunakan sebagai bahan bakar boiler, dengan aktivitas utama berupa bongkar muat dan distribusi material. Untuk lokasi proyek ini terletak di daerah kawasan Tanjung Merawa yang merupakan kawasan yang berkembang sebagai area industri dan logistik, sehingga aktivitas proyek berpotensi berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar. Tahap awal dalam pengelolaan dan pengolahan limbah. Pada proyek gudang penyimpanan cangkang sawit adalah identifikasi jenis dan sumber limbah. Limbah yang dihasilkan meliputi limbah padat berupa cangkang sawit yang tercecer selama proses bongkar muat dan penumpukan, limbah cair yang berasal dari air hujan yang bercampur material, serta emisi debu akibat aktivitas operasional di area gudang. Setelah dilakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah upaya pengurangan limbah. Pengurangan limbah dilakukan dengan mengendalikan proses bongkar muat agar material tidak banyak tercecer, melakukan penataan tumpukan cangkang sawit secara rapi, serta membatasi area operasional agar dampak terhadap lingkungan seketika dapat diminimalkan. Limbah padat yang berupa cangkang sawit tercecer dikumpulkan kembali secara berkala dan dipilih dari area operasional lainnya. Penilaian ini tertunjuk untuk mencegah pencampuran material dengan tanah atau saluran air, sehingga memudahkan proses pengelolaan dan pengelolaan selanjutnya. Cangkang sawit yang telah dikumpulkan disimpan pada area penyimpanan sementara yang dirancang khusus. Gudang penyimpanan umumnya bersifat tertutup atau semi tertutup dengan lantai yang kedap air sehingga material terlindung dari hujan dan tidak mencemari tanah maupun lingkungan sekitar. Pengolahan limbah padat pada proyek ini dilakukan melalui pemanfaatan kembali cangkang sawit sebagai bahan bakar boiler. Dengan sistem ini, limbah tidak dibuang melainkan dimanfaatkan kembali, sehingga dapat mengurangi volume limbah sekaligus mendukung efisiensi energi dan konsep pemanfaatan biomasa. Limbah cair yang berasal dari air hujan dan air larian dari area gudang dikelola melalui sistem drainase yang terkontrol. Air tersebut dialirkan ke bak penampung atau saluran penyaring untuk memisahkan partikel padat sebelum dialirkan keluar area proyek, sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat diminimalkan.
Untuk pengendalian debu dan emisi dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas udara di sekitar lokasi proyek. Beberapa metode yang diterapkan antara lain penyiraman rutin pada area terbuka, penggunaan penutup dan pada tumpukan cangkang sawit, serta pengaturan waktu bongkar muat untuk mengurangi penyebaran debu. Proses pengangkutan dan distribusi cangkang sawit menuju unit boiler dilakukan menggunakan kendaraan angkut yang tertutup dan terkontrol. Pengaturan rute serta jadwal operasional kendaraan bertujuan untuk mengurangi gangguan kebisingan, debu, dan lalu lintas di sekitar area proyek. Yang berikut ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan dan pengolahan limbah berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan ini meliputi inspeksi kebersihan area gudang, kondisi drainase, serta efektivitas pengendalian debu, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila kita perlukan. Untuk yang terakhir, yaitu kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan tahapan pengelolaan dan pengolahan limbah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan dari proyek gudang penyimpanan cangkang sawit ini dapat dikelola dengan baik apabila dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan operasi proyek dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian sebuah video pendek tentang penjelasan analisis daya lingkungan pada proyek PT Gudang Penyimpanan Cangkang Sawit Kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih.